Cerita berlatar belakang pada tahun 1942 saat Perang Dunia Kedua di Singapura, yang mana kala itu Jepang sudah tiba di Singapura dan mengusir para sekutu. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang letnan angkatan udara Australia bernama Jim yang pingsan nyangsang di pohon setelah pesawatnya jatuh ditembak oleh prajurit Jepang. Dan ketika sadar, Jim merasa terkejut tatkala melihat tentara Jepang sedang berpatroli di wilayah tersebut. Melihat itu, Jim pun berusaha sebisa mungkin melepaskan tali parasut yang terikat di tubuhnya. Setelah berhasil, Jim pun turun dan menemukan pistolnya sudah tidak ada. Kemudian saat itu, Jim pun pergi meninggalkan tempat tersebut menyusuri rawa menuju pos militer pihaknya. Sesampainya di suatu tempat, Jim pun bersembunyi karena ada prajurit Jepang yang berpatroli ke tempat tersebut. Dengan sabar, Jim pun ngehep-hep bersembunyi menunggu para prajurit Jepang tersebut pergi. Setelah prajurit Jepang tersebut pergi, Jim pun meneruskan perjalanan bebelesekan di lumpur sambil culang-cileng karena takut tertangkap oleh prajurit Jepang. Selepas menemukan tempat yang aman di sini, Jim baru sadar ternyata pundaknya tertusuk ranting, lalu dirinya pun menarik ranting tersebut sambil meringis kesakitan. Kemudian di sana Jim membuka kotak peralatan bertahan hidupnya, yang mana saat itu Jim hanya memiliki peta, kantong wadah air minum, pisau kecil, dan kompas. Di mana sesudah itu Jim pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang terus ingat kepada istrinya yang ditinggalkan di Australia. Bagaimana jika posisi Jim itu ada pada Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Menyerah pada musuh atau terus berjuang sampai Anda berhasil ke pos pihak Anda? Kan lanjut. Jim yang kala itu terus berjalan kukurusukan di hutan geledegan tersebut. Terlihat di sana dirinya menemukan air yang sangat jernih. Dengan penuh kebahagiaan, lalu Jim pun meminum air tersebut sepuasnya. Di mana saat itu Jim juga tidak lupa mengisi kantong airnya untuk bekal di perjalanan. Dan baru saja Jim selesai mengisi kantong airnya, tiba-tiba di sana Jim mendengar suara tembakan membuat dirinya ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut meneruskan perjalanan. Malamnya Jim menemukan beberapa orang prajurit Jepang berpatroli ke hutan tersebut. Melihat itu spontan Jim pun langsung kabur di paparetot dengan jantung deg-degan karena takut tertangkap. Dan sialnya, di sini para prajurit Jepang itu melihat Jim hingga akhirnya mereka pun mengejar Jim. Saat Jim sedang fokus berlari, tanpa sengaja dirinya bertubrukan dengan seorang pejuang gerilya Cina bernama Seng yang merupakan salah seorang anggota dari Dal Force, yang mana Dal Force itu adalah satuan pasukan perantau Cina di Singapura yang sukarela bertempur melawan Jepang. Melihat Seng, awalnya di sini Jim hendak menghajarnya, namun Seng mengatakan bahwa dirinya ada di pihak Jim. Tak lama para prajurit Jepang yang mengejar Jim itu sampai di tempat tersebut. Melihat itu dengan cepat mereka pun ngejauh bersembunyi sambil ngehep-hep. Selepas para prajurit Jepang tersebut pergi, Jim dan Seng memutuskan berjalan bersama menuju pos pihak mereka dengan tujuan agar mereka bisa saling menjaga. Walaupun mereka tidak bisa berbicara bahasa satu sama lain, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka kebingungan karena mereka bisa berkomunikasi dengan isyarat. Setibanya di suatu tempat, ketika Jim hendak terus berjalan ke arah yang diyakininya Seng melarang karena jalan tersebut jika ditelusuri akan sampai ke pos musuh. Lalu kala itu Seng pun mengajak Jim berjalan ke arah yang menuju pos pihak mereka. Dalam perjalanan Jim membagi makanannya yang tersisa kepada Seng, dan ketika Seng sedang memakan makanan pemberian Jim tanpa sengaja, di sana Seng melihat teman seperjuangannya tergeletak. Melihat itu lantas Seng pun menghampirinya, yang ternyata dia sudah meninggal, membuat Seng yang melihatnya merasa sedih.
Sesudah puas menatap mayat sahabatnya, kemudian Seng pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Jim dirinya tidak langsung pergi, tetapi malah mengamati dahulu sekeliling tempat tersebut yang terlihat sangat menakutkan. Dan ketika Jim sedang mengulang ketakutan dikarenakan banyak prajurit Jepang yang terus berpatroli ke hutan tersebut, tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara orang tertembak. Mendengar itu lantas Jim pun berlari menyusul Seng. Setibanya di suatu tempat, Jim menemukan perut Seng tertembak. Lalu saat itu Jim pun membawa Seng ke tempat yang aman. Kemudian di sana Jim pun berusaha mengobati Seng menggunakan peralatan bertahan hidupnya yang dirinya punya. Bahkan kala itu Jim terpaksa harus menutup mulut Seng yang menjerit kesakitan agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh prajurit Jepang yang sedang berpatroli ke hutan tersebut. Seng yang saat itu tidak kuat menahan luka di perutnya akhirnya pingsan. Melihat itu Jim tidak memperdulikannya dan terus melanjutkan menjahit perut Seng yang terluka tersebut. Setelah keadaan Seng agak membaik, mereka pun meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan mereka menemukan tempat tinggal petani. Lalu Seng pun mencari makanan di tempat tinggal petani tersebut untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Namun naasnya di sini Seng tidak menemukan secuil makanan pun. Dengan perut lapar kukurubukan, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan beristirahat di bawah pohon besar. Jim yang kala itu tertidur, dirinya memimpikan pengalamannya yang beberapa hari lalu dilewati ketika dirinya berjalan sendirian menelusuri hutan Jamryosan tersebut dan hampir tertangkap oleh prajurit Jepang. Dan saat Jim sedang memimpikan hal tersebut, Seng membangunkannya dan memberitahukan bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang prajurit Jepang yang sedang berpatroli. Selepas para prajurit Jepang tersebut pergi, Jim berdiri melamun ingat kepada istrinya yang ditinggalkan di Australia. Saat kembali duduk di sana, Jim mendengar suara tembakan. Mendengar itu di sini Jim merasa sedih, ditakutkannya dirinya tertangkap dan dibunuh oleh prajurit Jepang sehingga dirinya tidak bisa bertemu lagi dengan istrinya. Disebabkan hal tersebut, lantas kala itu juga mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun belum juga mereka jauh berjalan meninggalkan tempat tersebut, Seng berhenti ngerumpuyuk pingsan karena luka yang ada di perutnya kembali mengeluarkan darah. Kemudian Jim pun membawanya ke bawah pohon dan mengikat luka Seng menggunakan kain dari sobekan celana sebelah kirinya. Dan saat terbangun, Seng merasa terharu ketika melihat Jim sudah mengikat perutnya yang terluka menggunakan dari sobekan celananya. Lalu kala itu Jim pun memberinya air minum dan membantunya untuk berdiri. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan menuju pos pihak mereka. Karena jika lama-lama beristirahat di tempat tersebut ditakutkannya mereka tertangkap oleh prajurit Jepang yang terus-terusan berpatroli ke hutan geledegan tersebut. Saya sangat memuji kepada Jim yang rela merobekkan celananya untuk mengikat luka Seng, padahal Jim belum mengenal betul siapa itu si Seng teh. Ya mungkin Jim rela melakukan hal tersebut dikarenakan Seng ada di pihaknya. Oke kan, lanjut. Setibanya di suatu tempat, Jim mendengar suara baku tembak dan suara teriakan manusia yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Mendengar itu lantas Jim pun menarik Seng dan membawanya bersembunyi di bawah pohon dengan penuh ketakutan. Sesudah keadaan di tempat tersebut aman, Jim pergi ke suatu tempat mengambil air minum untuk bekal mereka di perjalanan. Sekembalinya ke bawah pohon tempat mereka beristirahat, Jim memberi Seng air minum yang dibawanya tersebut. Lalu di sana Seng menunjukkan foto keluarga Jim yang ditemukannya di sobekan celana Jim. Melihat foto tersebut di sini, Jim merasa sedih dirinya kembali teringat kepada istrinya yang ditinggalkan di Australia. Keesokan harinya ketika terbangun, Jim merasa terkejut disebabkan Seng tidak juga bangun. Awalnya di sini Jim mengira bahwa Seng sudah meninggal, namun setelah mendekat ternyata Seng masih hidup. Mungkin kala itu Seng belum bangun karena dirinya merasa nyenyak tidur di bawah pohon tersebut.
Tak lama akhirnya Seng pun terbangun. Sebelum pergi meneruskan perjalanan, Seng memperkenalkan namanya kepada Jim bahwa dirinya bernama Seng, mengingat sejak pertama bertemu mereka belum memperkenalkan nama mereka masing-masing. Jim dan Seng yang kala itu berkenalan, mereka sampai lupa akan keselamatan mereka sendiri. Hingga tak lama beberapa orang prajurit Jepang datang ke tempat tersebut menangkap mereka, di mana saat itu Jim dan Seng dipisahkan. Sebelum pergi dibawa oleh dua orang prajurit Jepang, Jim menatap sedih kepada Seng yang baru beberapa hari dikenalnya itu. Setelah Jim dibawa, Seng yang merupakan warga negara Cina dirinya dibunuh di tempat tersebut oleh komandan prajurit Jepang tersebut, membuat Jim yang mendengarnya merasa sedih. Sesampainya di jalan, Jim dipaksa naik ke sebuah mobil untuk dibawa ke pangkalan mereka. Jim yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan pun menuruti kemauan mereka tersebut. Sepanjang jalan Jim menangis merasa sedih teringat kepada Seng yang baru saja dibunuh oleh mereka. Sebab awalnya Jim tidak menyangka bahwa kebersamaan dirinya dan Seng akan berakhir semacam itu. Saya yakin jika Anda berada di posisi Jim, Anda juga pasti akan sedih. Mungkin Jim dan Seng baru saja beberapa hari bertemu, namun bagi Jim, kehadirannya Seng membuat dirinya menjadi tidak putus asa untuk tetap hidup, walaupun pada akhirnya dirinya harus tertangkap juga. Oke, lanjut. Beberapa puluh tahun kemudian, kita akan diperlihatkan dengan Jim yang kini sudah berumur sekitar 55 tahun. Terlihat saat itu beliau sedang berdiri sendirian di ladang gandum di Australia, yang mana hal tersebut menandakan bahwa ketika Jim dibawa ke pangkalan Jepang itu, beliau tidak dibunuh dan berhasil pulang ke Australia dengan selamat.